panjangnya 300 cm, kedalamannya 45 cm, tingginya 70. Tinggi air 67. Nanti kita bongkar nih. Iya, kita lihat semuanya. Kita bongkar. Bedah. T-frame dilapis HPL. Wow. Dan saya pakai magnet. Oh my god, I see something guys. Gue lihat ini. Wah, malu-malu ini. Udah izin istri belum? Udah. Masih ada harganya tuh. 18.000. Wow. Jadi dia cuma buka keran, Yes. air dari akuarium udah nyedot ya? Sudah. Filtrasi yang bagus, air yang bagus, membuat ikan nyaman, tidak stres. Yang ada mereka nyamperin tuh. Bapak lagi kerja ini, nak. Nah. Tuh. Terus ya. Sama tante. Oh, mereka mau. Bawa pulang ya. Halo guys, balik lagi sama gua Hendra di sini dari Zora Diskus Fish Farm. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya di segmen sebelumnya, kalau kita akan ngebedah tanknya Resa. Kita akan mulai dari mana dulu enaknya, Sa? Dari tank kali ya? Dari tanknya dulu boleh. sendiri ya? Nah, tanknya dimensinya berapa, Sa? Dimensinya itu panjangnya 300 cm, 3 meter, kedalamannya 45 cm, tingginya 70. 70 dengan tinggi air. 67. Ada yang lucu pasti. Kok tank 45 cm? Kayaknya nggak wajar banget ya. Iya. Sebenarnya pertama dari sisi ruangan juga. Kecocokan dari dimensi ruangan secara total. Rata-rata tanknya kan 50 atau 60. Betul. Ketika kita Untuk bikin tank besar. 50-60 itu secara ruangan juga kayaknya nggak balance. Untuk estetikanya tetap dapet, nikmatinnya juga masih luas, sehingga diputuskan 45. Dan Oke. anggapannya lagi adalah ini tank hanya khusus diskus. Jadi dengan 45 cm menurut saya diskus masih bisa muter-muter. Ya. Tidak ada Ruang gerak ya. ruang geraknya Ruang masih ada dan juga ruang gerak panjangnya juga masih ada. Ini panjang udah pasti nggak masalah, tapi dengan ikan diskus yang memang kita tahu ikan pipi, Iya, rotasinya nggak perlu ruang yang terlalu lebar. iya. Tebal kaca ini pakai berapa nih? Tebal kaca pakai 12 mm. Ini tebalnya 12 mm. Juga mungkin banyak pertanyaan 12 mm cukup nggak ya atau enggak gitu. Tapi kalau Yes. kita ngelihat hitungan volume air, sebenarnya ini adalah 945 liter. Masih di bawah 1000 liter. Masih di bawah 1000. Karena emang secara lebar kan 45 cm. Misalnya 60 tuh udah 1200 1300 mungkin. Yes. Karena ini 45 cm, jadi pembuat akuarium masih berani untuk membuat 12 mm. Iya. Ban atas ada 1, 2, 3. Ada 3, ban bawah full. Ternyata kalau tank besar pada umumnya kalau menggunakan kaca yang 12, belum sentuh 15 lah, pasti menggunakan ban bawah. Jadi memang kalian nggak bisa lihat di sini. Jadi mereka menggunakan ban bawah ya, saya. Yes, ban bawah full. Full satu keliling berarti. Yes, benar. Aku pernah lihat ada tank besar, tank 3 meter, bannya di tengah-tengah badan. Nah, Tengah. ini kenapa pilih di atas nih bannya? Dia suka dibikin di tengah sini nih. Nah, karena gini, kalau bikin di tengah mungkin kan bagus ya, ada nge-frame. Iya, dibikin list, benar. Tapi karena ini konsepnya adalah pohonnya itu sampai atas, pengen anggapannya adalah ketika orang ngelihat itu tidak ada list putus di tengah. Ini ide di tank ini adalah kalau bisa dilihat detail, itemnya ini hanya di sini nih. Itemnya hanya di frame kanan, frame bawah. Atasnya saya minta sama orang akuarium lemnya putih. Supaya si hardscape-nya dari bawah ke atas itu nggak terkesan putus. Wow. Jadi kayak terkesan frameless. Iya. Itu makanya ada lem hitam sama ada lem putih. Tujuannya sih itu Karena sebenarnya. biasanya pasti di sini hitam lagi nih. Iya, kalau ada hitam ada kayak seperti garis. Jadi kayak hardscape yang di atas sama ke bawah tuh ada Putus ya? putus. Kalau dia bening, hardscape bawah sama atasnya, misalnya kita ngeliat frontal depan, itu ya semua tipis, tidak hampir nggak kelihatan. Iya. Banyak juga pertanyaan mengenai filtration. Boleh. Filtrasi ya. Berarti kita bongkar nih. Iya, kita lihat semuanya. Kita Bongkar. bedah. Nah, ini juga yang menarik nih kok. Iya. Silakan. Ini kabinet tempelan doang sebenarnya. Terkesan rapi tapi ini sebenarnya tempelan. Ini hanya triplek. Triplek dilapis HPL
Dan saya pakai magnet di sini. Magnet, Teman-teman lihat. Sini. ini magnet buat nempel di sini. Jadi ada beberapa titik. Nih, ada ini. Ada 1, 2, 3, 4. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 titik. Nutupnya, tinggal nutupnya. Ceklik. Wow. Sudah. Triplek 12 mili, dilapis HPL. Nah, pemilihan HPL ini juga mempertimbangkan estetika secara keseluruhan ruangan. Jadi masih nyambung sama tembok belakang, sama depan di sini kan ada apa? Pintu kayu ya. Pintu kayu. Nah, kita buka ya ini. Boleh. Berarti ini kita bisa angkut, pindahin. Udah, pindahin. Kita geser. Nah, Oke. di bawah ini ya peralatan dari kita punya tank. Ya, teman-teman tahu lah ada kapas dakron, selang sifon, Gosok-gosok kaca. gosok. Buat Ini yang- juga banyak pertanyaan nih, gimana cara bersihin tank dengan sebesar ini kan? Oke, nanti kita coba ya. Nanti kita lihat ya. Ini juga ada aerator. Aerator Aerator ditaruh di sump. Aerator ditaruh di sump semua. Targetnya adalah di tank bener-bener clean. Hanya ada hardscape sama ada ikan. Oh my god, I see something guys. Gue lihat sesuatu. Gue lihat ini. Wah, malu-malu ini. Awalnya saya pakai shock filter, oke akhirnya bagus banget. Karena ke filtrasinya itu kecil-kecil lah ya. Nah, tapi jeleknya adalah 3 hari, 4 hari itu udah luber. Untuk mendapatkan air yang sama sampai ke chamber akhir, saya mechanical filternya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah box overflow ini. Nah, di box overflow ini kan tinggi ya. Ini tinggi dari bawah sampai kurang lebih segini. Itu isinya mata lamet. Mata lamet warna abu. Abu itu ya. Yang paling rapat. Paling rapat ya. Paling rapat sampai sini. Nah, bagian di sini sampai atas, di sini adalah kapas dakron. Kapas dakronnya ini yang saya ganti seminggu sekali. Kalian bisa lihat nih dari atas langsung. Ini air dari akuarium akan turun ke situ sebagai overflow ke dakron. Ke kapas dakron, terus difiltrasi lagi sama mata lamet sampai bawah, masuk ke pipa, filtrasi lagi kedua. Filtrasi pakai penggorengan istri. Idenya siapa ini? Om Asmen. Ini ide kita dapetin dari grup DLC. Ya, dari grup Next Level DLC, Om Asven sharing pakai ini. Jadi dan itu, ini kalau mau rapi sebenarnya pakai yang apa? Model sepatu ya? Ya, sepatu, bentukan sepatu. Jadi intinya sih sama teman-teman. Itu tuh filter mekanis yang tidak terendam air. Ya, jadi kering. Posisinya dia di atas permukaan air tuh. Kalau teman-teman lihat menggunakan apa ini? Saringan minyak apa? Saringan minyak. Udah izin istri belum? Udah. Masih ada harganya tuh. 18.000. Ini masuk chamber 1. Di sini ada mata lamet warna abu juga. Ini biru semua buat penyangga doang sebenarnya. Jadi untuk sump filter itu ukurannya 200 cm kali 40 kali 40 dibagi 5 chamber. Itu chamber 1 tadi mata lamet, teman-teman udah lihat. Mata lamet di sini. Terus air turun. Berarti ini filter mekanis kedua ya setelah overflow. Lalu di sini ada K1 Calmness untuk memecah dia punya partikel air kalau saya baca sih. Oke, dan ini juga udah mature banget nih kalau teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih, ini kalau Calmness tuh tadinya putih bersih kayak putih beras. Ini udah muter dengan hanya aerasi. Ini termasuk minimal ya aerasinya. Iya, aerasinya 2. Dia udah langsung muter dan warnanya udah coklat. Jadi kalau teman-teman dapat filter atau rumah bakteri warnanya udah kecoklatan, itu bakterinya udah ada, bukan dicuci lagi tuh jadi putih. Habis di sini chamber 3, di sini ada, ini bukan batu filtrasi ya, ini batu pemberat aja. Karena di dalamnya ada kristal bio. Kristal bio itu agak cukup ngambang sehingga saya kasih pemberat. Isinya di chamber 3 ini adalah kristal bio sama lotus root mountain tree. Sama nih, sama yang Zora punya. Iya. Chamber keempat di sini ada Eco Bio Block dan juga Lotus Root Mountain Tree. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini nih, yang sisi paling kanan tuh. Eco Bio Block kayak momogi. Ya, ini kayak momogi. Makanan anak-anak kita lah. Pokoknya ini sebenarnya chamber yang udah setelah mechanical di fullin aja ya. Iya, di fullin buat rumah bakterinya itu biar lebih banyak. Jadi lebih padat. Nah, chamber terakhir yang kita harapkan airnya sudah bersih sehingga di sini hanya ada UV
sama ada heater 300 watt yang selalu nyala untuk menjaga kestabilan air. Saya settingnya 31. Wow, hotel memang ini. Lalu ada UV 16 watt. Oh iya, ada satu lagi tidak terlihat tapi menurut saya karena saya pengen airnya tuh bener-bener bersih banget. Di antara chamber A ke chamber B, di situ kan ada celah ya. Celahnya itu tetap saya kasih mata lamet abu. Jadi walaupun di situ udah banyak filter mekanis, karena ada celah yang masih bisa Cukup lebar. digunakan lah ya. Iya. Kita bisa improve. Semuanya masuk mata lamet abu. Jadi hasil airnya sih lumayan sih. Iya, ini bening banget sebenarnya. Oke, ini dari sini masuk ke pompa. Pompa saya pakai nih. Yang spesifikasinya 8.000 liter per hour ya. Wah, ini turnovernya 8 kali ya? Ya, turnovernya Kurang lebih 8 dengan kali. SAM 7 ya, 7 sampai 8. Iya, 7 sampai 8 kali. Ini tuh namanya watermur. Jadi ini saya juga belajar dari teman-teman yang ada di DLC Group. Kalau ada pompa ada masalah, kita cuma tinggal buka tanpa motong pipa. Jadi kita untuk maintenance pompa tidak ribet. Pompanya bisa langsung diangkat ya. Terus yang kedua di sini nih. Mana ini itu? Saya pakai apa kok namanya, kok lupa kok? Tusen Clamp, sehingga ketika lagi water change, air kan pasti kan ada tekanan gravitasi ke arah bawah. Ini langsung otomatis ditutup. Jadi nggak ada arus balik. One way tube lah ya. Iya, one way betul. Soalnya kalau teman-teman lihat nih di atas, Resa mendesain output pompanya itu terendam. Ya. Output pompa nih yang hitam ini terendam. Jadi kalau misalnya mati listrik, ini bisa narik nih gravitasi ke bawah, makanya tadi dipakai tuh clamp ya. Benar. Nah, pipa ada 3 juga nih. Ini yang penasaran sebenarnya, pipa biasanya yang masuk cuma 1 ya teman-teman ya. Ini ada 3 malah. Ini juga improvement setelah tank ini jadi kok. Oh, ini udah jadi dulu, udah running. Udah jadi dulu, udah running. Kok kayaknya perlu ada yang diimprove ya secara sistematisasi dari in-out airnya yang ada di akuarium, karena akuariumnya cukup besar. Jadi bagaimana kita bisa ngerawat dengan effortless. Ini juga nih, balik lagi ini masukan dari teman-teman juga nih. Ini masukan dari teman-teman yang di grup. Terus diimplementasi di sini. Ada 3 pipa. 3 pipa. Kalau yang pipa yang di sini kan dari power head ya, dari pompa. Air masuk ke atas, langsung disembur. Nah, untuk posisi penyemburan itu saya kasih ke kaca. Maksudnya nabrak kaca dulu ya? Nabrak kaca. Dalam arti karena ini pompa cukup besar, kan diskus juga pengennya kan airnya yang cukup tenang. Jadi saya nabrak ke kaca, tetap ada arus yang mengalir tapi tidak terlalu kenceng arusnya. Jadi diskus di dalam tank masih tetap bisa nyaman. Betul. Yang tank kedua ini adalah air masuk dari toren, toren penyimpanan air. Buat air baru masuk dari sini. Lalu yang terakhir ini buat water change. Ini adalah pipa buat water change, buat dia narik air dari akuarium ke luar. Pipa terbuka, tapi karena kita pakai stop keran, jadi tidak ada arus. Itu menyedot air dari tank keluar. Nah, jadi kan tadi ada pipa yang dalam dari akuarium. Ini ada keluar 2 pipa nih. Kita bor sesuai dengan diameter pipa. Jadi secara estetika juga nggak merusak lah ya. Ini ada 2 stop keran. Yang belakang buat air keluar dari akuarium, yang langsung ke taman. Buang ya. Yang ini buat air masuk langsung dari toren. Nah, gimana kalau kita praktekin tuh, Sa? Boleh. Oke. Resa akan buka kerannya. Outputnya sebelah mana dia? Outputnya itu. Tuh. Wow. Jadi dia cuma buka keran, air dari akuarium udah nyedot ya? Sudah. Oke, ini contoh aja teman-teman. Kita close lagi. Ini rak besi kok tebal banget ya saya? Iya. Ini boleh kasih tau nggak speknya gimana nih? Rak besi pakai besi hollow, ini 4x8. 4x8 tebal nih? Aduh, aku kurang tahu kalau tebal. Tapi ini size-nya besar nih, 4x8. Iya. Mantap. Juga nih. Oh iya. Jadi kalau kita pakai besi hollow, kadang-kadang itu kan hanya tanpa ada sepatu ya. Bener. Nah, kalau pakai karet suka kepotong nih. Iya, pakai karet suka kepotong. Nah, minta pada waktu bikin sepatu. Terus ini plat ya? Ini plat, terus di bawahnya sebenarnya ada karet tipis. Nice. Ini nggak ngerusak pegel. Dan juga udah langsung jadi kesatuan sama
Raknya. Iya, rangkanya. Iya, benar-benar itu hal kecil yang dampaknya besar tuh. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman di Instagram. Boleh. Jadi udah ada tadi sempat upload Instagram story. Apakah bisa timbul pasiran di diskusnya kalau ditaruh di aquascape? Ini aku lihat ada beberapa pigeon base, tapi nggak kelihatan pasiran ya? Pasiran itu kan pada dasarnya juga kan dari genetik dari pigeonnya ya. Iya, betul. Genetik dari pigeonnya bersih atau enggak, dan juga ketika pigeon base itu nyaman dalam suatu akuarium, pasirannya secara otomatis juga akan berkurang. Saya punya contoh sih sebenarnya. Yang mana nih? White butterfly. This one? Yes. Ini sebelumnya tuh di tank lama hitam semua badan. Nah, teman-teman ini kita tampilin dulu white butterfly sebelumnya. Ini hitam banget dulu nih. Semuanya badannya hitam. Ini bersih segini. Makanya saya jadi lebih percaya filtrasi yang bagus, air yang bagus, membuat ikan nyaman, tidak stres, hingga peppering yang ada di pigeon akan berkurang. Ini bukti sih. Ini bukti yang kelihatan mata sendiri ya. Karena ada before afternya. Yes. Itu. Next, tank besar. Sifon atau besar gimana ini? Oke. Nah, karena tadi udah ada sistem filtrasi yang cukup effortless, jadi saya sih tiap 2 hari sekali saya hanya buka keran kurang lebih 30% buat sirkulasi air. Ini untuk water change. Buat sifon, karena saya ngelihat filtrasi sini sudah mature, saya ngelakukan sifon seminggu sekali. Sifonnya hanya pakai yang selang juga, selang biasa. Selang biasa nih. Oh iya, totally selang biasa sama itu ya. Selang biasa. Coba ya. Kita taruh di luar. Oke. Iya. Terus coba ya kita tes ya. Gini aja sebenarnya. Sekalian ngasih pupuk ke taman ini ya. Iya benar, karena kan dalam air ini kan ada amonia. Kalau baca-baca taman kena air yang ada amoniaknya lebih cepat subur. Udah gini aja. This is the demo. Oke, ini pompa. Oh lihat teman-teman, ini udah nyedot nih. Kotorannya naik. Ini kita sifon pelan-pelan. Ya mungkin kurang lebih teks ya hampir setengah jam kali ya dari ujung ke ujung. Ketika udah habis dari ujung ke ujung, air kurang lebih kalau dari tank ini nanti kurang lebih 30% hilang. Oh, volumenya. Volume air setelah. Sebenarnya manual gini aja sih. Iya tuh udah kesedot. Batu juga nggak kesedot ya. Iya. Wow. Sekalian ini juga sih. Nah, apa namanya? Say hi sama diskusi. Biasa mereka nyamperin ya. Iya, coba ya. Kita di tengah ya. Sini ya pelan-pelan. Tuh. Yang ada mereka nyamperin tuh. Gini. Buset, ini Bapak lagi kerja ini, Nak. Nah. Tuh. Gini aja sih pelan-pelan. Jinak banget ya diskusinya ya. Sering diajak ngobrol ini. Ini teman-teman itu. Ya bisa kita bisa ini juga sih. Apa? Kita main-mainin aja diskusinya. Dilus-elus. Wow. It's amazing. Di farm kita aja nggak begini ya, nggak ada hand feeding, throw feeding di kita. Udah gitu sih yang saya lakuin tiap minggu kalau sifon. Nah, teman-teman udah lihat proses atau detail bedah tank dari tanknya, dari sistem filternya, bahkan water change. Itu mungkin kalian harus lihat ulang biar lebih paham. Tinggal buka tutup keran loh. Nguras, buka keran. Ngisi air, buka keran. Itu udah benar-benar istilahnya apa ya? Sebat aja udah beres ya. Sebat. Kalau teman-teman yang ngerokok tahu sebat. Sebat aja udah beres. Sifon juga dikasih tahu sama Reza. Thank you banget, Sa, udah dikasih waktu bedah tank di sini. Buat teman-teman semua, keep discussing. Ikan yang bagus adalah ikan yang sehat dan ikan yang kita sayangi. Setuju? Setuju. Oke, bye-bye. Nah, ini kita kan tadi udah kelihatan jinak nih ikannya. Terus kata Reza, disuruh cobain nih. Udah sekali cobain deh, kasih makan. Iya, cobain sih. Nah, urut ya. Sama tante. Ini one take doang nih. Oh, mereka nggak mau. Lucu sekali. Jadi ikan di farm kamu giniin harusnya nih. Bapak ratusan tank. Saja. Tuh, bisa dielus kok, siapapun bisa ngelus kok. Iya. Waktu dipegang itu lagi badannya kayak menggeliat kayak kucing. Bawa pulang ya.